Tabel 1 menyatakan hasil pengamatan jumlah gelembung dan ukuran balon pada botol yang dilapisi plastik mika dengan warna berbeda pada jam ke-0, 2, 4, dan ke-6. Tumbuhan hijau merupakan organisme yang dapat menghasilkan suatu energi dengan jalan menangkap energi matahari yang digunakan untuk sintesis molekul-molekul organik kaya energi dari senyawa anorganik H2O dan CO2. Hal ini menyebabkan tumbuhan hijau memiliki sifat autotrof. Selanjutnya, tumbuhan hijau dapat menghasilkan suatu energi bergantung pada proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan penambatan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi senyawa organik dan menghasilkan suatu energi yang digunakan tumbuhan hijau untuk pertumbuhan. Proses fotosintesis dapat berlangsung karena adanya organ pada tumbuhan yang disebut klorofil. Di dalam klorofil terdapat organel yang disebut kloroplas. Kloroplas berwarna hijau disebabkan adanya 4 tipe utama pigmen, yaitu klorofil A dan B yang berwarna hijau, serta xanthofil dan karoten yang berwarna kuning sampai oranye. Klorofil sangat berperan bagi kelangsungan proses fotosintesis karena klorofil mampu menangkap cahaya matahari yang merupakan radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Proses fotosintesis dapat berlangsung secara cepat maupun lambat. Menurut Handoko dan Yuni tahun 2013, proses fotosintesis yang berlangsung secara cepat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu cahaya, konsentrasi karbon dioksida, persediaan air, kandungan klorofil, penimbunan hasil fotosintesis, suhu, resistensi daun terhadap difusi gas bebas, dan faktor protoplasma. Berdasarkan teori-teori tadi, tanaman hijau yang digunakan dalam percobaan ini adalah Hydrilla sp untuk mengetahui pengaruh panjang gelombang cahaya terhadap laju fotosintesis pada Hydrilla sp. Penggunaan Hydrilla pada praktikum ini dikarenakan Hydrilla merupakan tanaman yang mudah diamati proses fotosintesisnya dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan pendapat Kimball tahun 2005 yang menyatakan bahwa Hydrilla merupakan tanaman air yang hidup di kolam maupun danau yang airnya relatif jernih atau tidak keruh. Hydrilla memiliki daun yang kecil berwarna hijau karena mengandung klorofil. Untuk bertumbuhnya tanaman ini tidak terlepas dari pengaruh cahaya yang dapat diterima pada tanaman tersebut untuk digunakan berfotosintesis. Hydrilla seringkali digunakan dalam suatu percobaan in-house dikarenakan mudah untuk dilakukan pengambilan data yang digunakan sebagai parameter. Menurut Campbell tahun 1999, cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna karena panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna yang berbeda. Komponen-komponen warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Berdasarkan percobaan ini, komponen warna cahaya yang digunakan dalam fotosintesis berasal dari plastik mika, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan biru. Penambahan soda kue dimaksudkan untuk menambah kandungan CO2 yang terdapat dalam air dengan persamaan reaksi sebagai berikut. NaCO3 ditambah H2O menghasilkan NaOH ditambah CO2 dan H2O. Larutan NaCO3 berfungsi sebagai katalis dalam reaksi fotosintesis. Air yang diberi larutan NaCO3, jumlah CO2 yang terlarut menjadi tinggi dan juga diletakkan di tempat yang terang atau banyak energi untuk berfotosintesis. Oleh karena itu, proses fotosintesis menjadi lebih cepat. Ini menurut pendapat Fauji dan Panji tahun 2002. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat diketahui bahwa semua botol yang dilapisi plastik mika
menghasilkan gelembung O2 sebagai hasil fotosintesis, dan balon yang berada di mulut botol juga membesar karena adanya gas O2 tersebut. Maka dari itu, ukuran balon akan selaras dengan jumlah gelembung yang dihasilkan. Tetapi, jumlah gelembung yang dihasilkan pada setiap botol berbeda jumlahnya. Hal ini dikarenakan perbedaan warna cahaya berkaitan dengan panjang gelombang cahaya yang dapat digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Ini merupakan pendapat dari Handoko dan Yuni tahun 2013. Berdasarkan tabel hasil, diperoleh bahwa botol yang dilapisi plastik mika berwarna merah menghasilkan gelembung paling banyak serta memiliki ukuran balon paling besar. Lalu gelembung terbanyak kedua pada botol yang dilapisi mika biru, gelembung terbanyak ketiga pada botol yang dilapisi mika kuning, sedangkan botol yang dilapisi plastik mika berwarna hijau menghasilkan gelembung paling sedikit dan ukuran balon paling kecil karena gas oksigen yang dihasilkan juga paling sedikit. Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Loveless tahun 1991 yang menyatakan bahwa jika berkas cahaya yang sama kuatnya dari cahaya monokromatik berbagai panjang gelombang dipancarkan pada daun hijau dan kecepatan fotosintesis pada setiap panjang gelombang diukur, ternyata bahwa gelombang cahaya merah dan biru adalah yang paling efektif dan cahaya hijau yang paling tidak efektif dalam melakukan fotosintesis. Richmond tahun 2004 juga menyatakan bahwa spektrum cahaya warna merah memiliki panjang gelombang cahaya antara 620 sampai 750 nanometer. Lalu, klorofil A memiliki serapan pada panjang gelombang 662 nanometer dan klorofil B pada panjang gelombang 642 nanometer, yang dimana serapan klorofil A dan B ini berada pada panjang gelombang yang dimiliki cahaya merah. Maka dari itu, spektrum warna merah inilah yang paling efektif bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, klorofil A juga memiliki puncak gelombang yang terdapat pada spektrum cahaya biru, yaitu 450 sampai 475 nanometer yang juga diserap maksimal oleh karotenoid. Hal ini mengakibatkan cahaya biru juga efektif untuk fotosintesis setelah cahaya merah. Sedangkan spektrum warna hijau memiliki panjang gelombang 495 sampai 570 nanometer. Spektrum warna hijau sebagian besar dipantulkan oleh pigmen yang terdapat pada kloroplas, yaitu klorofil A, klorofil B, dan karotenoid, sehingga energi yang diserap oleh tumbuhan sedikit atau hampir tidak ada. Hal ini menyebabkan cahaya hijau tidak efektif untuk fotosintesis pada tumbuhan. Ini sesuai pendapat dari Ika Susanti tahun 2009. Menurut Dwijo Seputro tahun 2009, sinar matahari terdiri atas berbagai sinar yang berlainan gelombangnya. Sinar-sinar yang tampak oleh mata bergelombang 390 nanometer sampai 760 nanometer. Diurutkan dari yang bergelombang panjang, maka sinar-sinar tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sinar-sinar yang bergelombang lebih pendek daripada sinar ungu adalah sinar ultra ungu, sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Baik sinar-sinar yang pendek gelombangnya maupun sinar-sinar yang panjang gelombangnya daripada sinar merah, yaitu sinar inframerah, semuanya tidak mempengaruhi dalam proses fotosintesis. Planck dan Einstein menganggap cahaya itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut foton, dan foton ini mempunyai sifat materi dan gelombang. Foton memiliki suatu energi yang dinyatakan dengan kuantum. Foton bukanlah objek kasat mata, tapi foton bertindak seperti objek yang memiliki jumlah energi yang tetap. Beberapa banyak energi yang dimiliki oleh cahaya itu bergantung pada panjang pendeknya gelombang. Fotosintesis dan reaksi fotokimia lainnya tidak bergantung pada energi total cahaya, tapi pada jumlah foton atau kuanta yang diserap. Foton berenergi tinggi pada spektrum biru mempunyai energi hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan foton pada spektrum merah, tapi kedua foton itu mempunyai efek yang persis dalam fotosintesis.
Ini menurut pendapat Salisbury dan Cleon tahun 1995. Berdasarkan percobaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang cahaya berpengaruh terhadap laju fotosintesis pada tumbuhan Hydrilla sp, di mana warna cahaya yang berbeda memiliki panjang gelombang yang berbeda pula untuk digunakan tumbuhan berfotosintesis. Cahaya warna merah memiliki panjang gelombang yang paling efektif dalam meningkatkan laju fotosintesis Hydrilla, sedangkan cahaya warna hijau memiliki panjang gelombang yang paling tidak efektif terhadap laju fotosintesis Hydrilla.